Baiklah, selamat jumpa kembali. Kita bahas lagi lanjutan dari soal SIMAK UI tahun 2017. Kemarin kita sudah bahas 5 nomor, sekarang kita lanjut nomor 21 sampai nomor 25. Oke, sebelum kita lanjut, saya harap kalian sudah mengerjakan ini soal. Soalnya bisa kalian download di deskripsi. Saran saya, kerjakan dulu, baru lihat ke video ini. Dan ingat, mengerjakan soal ini bukan berarti ini soal khusus untuk UI saja. Persiapanmu besok untuk UTBK SBMPTN juga mengacu ke sini. Jadi tidak rugi, sama sekali tidak rugi. Begitu ya. Oke, saya harap kalian sudah membaca teks ini. Jadi langsung kita ke soal. Gagasan pokok bacaan di atas. Gagasan pokok bacaan di atas. Seperti yang selalu saya bilang, bahwasanya gagasan pokok artinya dia dijelaskan. Dijelaskan. Misalkan, di dalam sebuah paragraf ini, tentu ada kalimat utamanya. Paragraf ini juga ada kalimat yang dijelaskan. Ada kalimat yang dijelaskan. Kalau kita fokus hanya ke sini, berarti kita mencari kalimat utama sebuah paragraf. Tapi kalau kita mencari tiga-tiganya, kita mencari ide pokok sebuah wacana. Kalau paragraf berarti dari 1, 2, 3, 4. Berarti kita harus mencari kalimat mana yang dijelaskan dan kalimat mana yang menjelaskan. Kalau dari 3 paragraf, 1, 2, 3. Berarti kita harus mencari paragraf mana yang dijelaskan dan mana yang menjelaskan. Hari ini, dalam soal ini, kita membahas ide pokok sebuah wacana. Berarti kita harus mencari mana yang paragraf dijelaskan. Oke? Pada intinya, teks ini berbicara tentang panen. Tentang kebiasaan masyarakat Sumba di masa yang berkaitan dengan panen, yaitu bau nyale, entah apalah itu kan, penting bau nyale, dan selanjutnya pasola. Itu. Oke. Jadi intinya kurang lebih harus ada kata panen. Begitu. Kegiatan menangkap nyale di Sumba Barat. Yes, memang kalau kita lihat di teks ini banyak sekali itu membahas ini. Nyale banyak sekali. Tetapi posisinya di dalam bacaan ini, pasola sama nyale sama sebenarnya posisinya sama. Posisinya sama. Jika kita sederhanakan sebenarnya bacaan ini begini. Masyarakat Sumba memiliki tradisi yang berkaitan dengan panen, yaitu nyale dan pasola. Itu sebenarnya. Jadi kalau kita ambil hanya nyale, itu sangat tidak adil bagi pasola. Karena sebenarnya mereka setara. Jadi salah A. Tradisi pasola salah juga. Saya tidak bilang salah, tapi kebenarannya setengah. Yang A setengah, yang B setengah. Begitu ya. Kegiatan di Sumba Barat yang masih bertahan. Bisa jadi. Kalau mungkin pasola sama nyale ini bertahan, bisa jadi itu masuknya. Tetapi tidak terlalu spesifik. Karena kita sebenarnya sedang membahas kebiasaan panen. Begitu ya, intinya panen, begitu. Tradisi masyarakat Sumba, ini yang paling cocok, dodol, panen. Kegiatan masyarakat Sumba saat nyale dan pasola itu benar juga. Tapi bukan saat nyale dan pasola, tetapi dijelaskan masalah panen. Pada masa panen itu dibahaslah nyale dan
pasola. Maka jawaban terbaik untuk nomor 21 adalah dodol. Begitu. Nomor 22, kata membasahi pada kalimat 17. Saya pikir saya tidak perlu terlalu membahas ini. Membasahi yang semakna dengan ini pasti kalian tahu. Apakah menyebabkan jatuh, curah, menggenang, atau titik. Saya berikan kepada kalian pilihan. Nanti kalian tanya di komentar jawabannya yang paling tepat. Coba kalian mandiri dulu. Sekarang nomor 23. Kalimat perbaikan dari kalimat 4. Kalau saya ditanya, ini saya tidak perlu lagi melihat teks. Oke, tapi begitu pun kita lihat teks kalimat 14. Kalimat 14. Para peserta-peserta saling melemparkan tombak kayu kepada lawannya. Oke, para itu banyak. Peserta-peserta juga banyak. Banyak tambah banyak itu banjir. Jadi itu pleonasme, salah. Melempar, saling melemparkan. Saling melempar kira-kira banyak enggak? Ibaratnya saya bikin seperti ini. Kedua wanita itu saling berpelukan. Atau kedua wanita itu berpelukan. Begitu ya. Burung-burung beterbangan. Salah enggak? Beterbangan itu lebih dari satu. Burung-burung lebih dari satu. Kira-kira begitu. Langsung saja. Nomor 23. Para peserta-peserta ini salah. Banyak tambah banyak. Peserta itu saling lemparkan tombak kayu. Saling lemparkan. Benar juga sih. Tapi yang baku saling melemparkan. Akhirnya B salah. Para peserta-peserta makin salah lagi. Para peserta melemparkan tombak kayu kepada lawannya. Andai ini kita pilih dulu. Para peserta melemparkan tombak kayu kepada lawannya. Andai tidak ada kepada lawannya ini, makanya kalimat ini jadi salah. Karena pada intinya pada kalimat itu sedang dibicarakan saling melempar. Tapi kalau kita bikin, kalau kita buat, tidak ada kepada lawannya, maka itu tidak menjadi saling. Artinya dodol benar. Peserta-peserta saling melempar dengan tombak kayu. Apa jawabannya? E atau dodol? Peserta-peserta, oke, itu banyak saling melempar. Ini yang bikin makin salah. Oke. Peserta-peserta harusnya peserta saling melempar dengan tombak kayu. Jangan lagi peserta-peserta. Karena di dalam kata saling itu sebenarnya sudah ada lebih dari satu orang. Peserta-peserta sudah lebih dari satu orang. Jadi harusnya peserta saling melempar dengan tombak kayu. Jadi yang jauh paling benar nomor 23 ini adalah dodol. Oke, sekarang nomor 24. Kata tersebut pada kalimat 16 merujuk pada 16. Namun hal tersebut ini yang mau kita cari. Justru dinantikan. Kalau seperti ini berarti kita harus lihat teks sebelumnya. Kadang-kadang hal itu. Oke, hal itu. Apa itu hal itu lagi ya? Nomor 14. Para peserta saling melemparkan tombak kayu kepada lawannya. Kadang-kadang hal itu. Apa itu hal itu? Saling melemparkan tombak itu dapat melukai peserta hingga darah mengalir. Namun hal tersebut, apakah yang dinantikan? Apakah yang dinantikan itu adalah melempar tombaknya atau mengalirnya darah? Tafsir bisa dua-duanya. Tapi kita tahu bahwasanya yang dibutuhkan di sini lebih spesifik. Bukan hanya sebatas lempar-lemparan. Tapi yang mereka nantikan sebenarnya adalah meski itu mungkin tidak disengaja, tapi yang mereka harapkan sebenarnya adalah mengalirnya darah. Bukan hanya sebatas euforia saling lempar.
Kalau saling lempar saja sepertinya mereka tidak berharap sesuai teks ini. Tapi yang mereka nantikan ada orang yang terluka sehingga darahnya mengalir. Begitu ya. Jadi saya pikir lebih cenderung jawabannya A. Apakah bisa permainan tombak? Bisa jadi. Tapi hal itu sudah diacu pada hal itu. Gitu ya. Jadi tetap lebih cocok ke mengalirnya darah. Pertarungan dengan mengendarai kuda. Udah salah ini ya. Keluarnya darah peserta saat pertarungan tombak. Oke, bisa jadi. Pelemparan tombak kayu. Oke, memang bisa jadi tapi kita salahkan. Oke, kita salahkan. Yang mungkin jawaban adalah A, D. Kalau kita pilih D, sebenarnya lebih luas. Oke, namun hal tersebut justru dinantikan. Yang dinantikan itu keluarnya darah peserta saat pertarungan tombak. Ya, mereka mengharapkan itu. Atau hanya sebatas mengalirnya darah. Kadang-kadang hal itu juga dapat melukai tubuh peserta hingga darah mengalir. Namun hal tersebut justru dinantikan. Yang dinantikan adalah lebih spesifik ke mengalirnya darah. Tidak perlu lagi, memang secara sekilas ini ada. Tetapi ini juga sudah dijelaskan pada kata hal itu yang di sini. Terlalu luas, begitu. Padahal kita butuh yang lebih spesifik. Saya tidak menyalahkan dodol, tapi lebih spesifik jawabannya adalah ayam. Oke? Lebih spesifik jawabannya ayam. Sekali lagi saya bilang hal tersebut bisa ke dodol? Bisa. Tapi lebih spesifiknya adalah ke darah yang mengalir. Begitu. Nomor 25. Nomor 25 sebenarnya hampir sama dengan nomor 21 ini. Oke. Nomor 25 sebenarnya berasal dari nomor. Setiap simpulan selalu berasal dari kalimat topik. Tidak mungkin sebuah kesimpulan diambil bukan dari tema. Ada sebuah seminar temanya begini, tapi topiknya, simpulannya begitu, itu salah. Jadi, topiknya tadi ada tentang panen, berarti kurang lebih harus berkaitan dengan kata panen juga. Oke. Nomor 15. Kesuburan panen. Oke, ada panen. Ditentukan oleh kelengkapan warna nyale dan darah. Nyale dan darah. Tadi di dalam teks ada memang. Semakin kompleks warnanya, semakin banyak, hasil makin melimpah. Ada tadi ya. Mana itu? Ini. Oke. Tapi itu belum terlalu benar sebagai kesimpulan. Oke. Jadi kita bikin tanda tanya. Masyarakat Sumba merayakan Nyale dan Pasola bersamaan. Oke, bisa jadi. Tapi intinya panen tadi ya. Darah yang mengalir pada Pasola merupakan tanda kesuburan pada panen berikutnya. Oke, bisa jadi. Oke, kita bikin aja bisa jadi semua. Oke, intinya adalah tentang panen. Di dalam panen itu ada dibicarakan Nyale dan Pasola. Berarti kurang lebih harus berkaitan dengan 3 premis tadi. Panen, pasola, nyale. Begitu ya. Nyale dan pasola adalah tradisi masyarakat Sumba untuk mengetahui keadaan panen berikutnya. Yes. Begitu. Kalau dilihat cacingnya berwarna-warni, mungkin panennya akan lebih melimpah. Kalau keluar darah pada saat pasola, yes, katanya itu justru yang dinantikan karena itu menjadi perlambang kesuburan tanah atau keberhasilan panen. Jadi jawabannya adalah dodol. Oke, dodol. Yang ini salah, ini salah. Oke, di dalam teks ini makanya jawaban yang paling benar adalah dodol. Oke, terima kasih. Sebelum itu kalian download soal ini. Baru kalian kerjakan lalu lihat ke video ini. Terima kasih.